Muhammad Fajri. Hadir. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Rafa. Nah, terus alasannya? Sakit. Oh, sakit. Oke, semoga teman-teman kita yang sakit atau yang izin bisa kembali belajar seperti biasanya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran inti kita literasi Al-Quran dulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Oke, silakan. Cara pelajaran hari ini dan menghormati jasa-jasa pahlawan kita semasa lalu dan menghormati kelima profil Pancasila kita. Sekarang silakan berdiri menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, makasih. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, perhatikan kembali ya. Di sini kita akan belajar tentang mengenal atau memahami kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah di sini diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Siapa nabi yang menerimanya dan apa saja yang diajarkan di dalamnya. Kemudian manfaat memahami iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Meningkatkan keimanan, yaitu meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian memberikan petunjuk melalui kitab-kitabnya. Yang kedua, menjadi pedoman hidup, memahami isi kitab-kitab Allah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, mempererat
Islamiyah. Maksudnya itu menghargai perbedaan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan memahami kesempurnaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, menghindari dari penyimpangan. Artinya menjauhkan diri dari ajaran atau pedoman hidup yang sesat. Ya. Kemudian di sini lihat ya yang di atas. Di sini ada pun sebelum kita menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, siswa atau anak-anakku sekalian, adakah yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, apa itu? Tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? Yang pernah kita pelajari? 10. Ya, oke. Yang pernah kita pelajari ada 10. Kemudian yang terkandung itu Asmaul Husna ada 99. Tapi yang pernah kita pelajari baru 10. Oke. Di sini kita akan beralih ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran ada 3. 1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kepada kitab-kitab Allah itu apa? Pengertian iman. Pengertian iman itu adalah percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, percaya adanya Nabi. Oke, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Dan kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, Injil. Ketiga, Taurat. Yang keempat, Zabur. Ya, pertama itu Al-Quran, pertama itu Zabur, kemudian Injil, kemudian Taurat, dan terakhir Al-Quran. Itu kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi kemudian yang ketiga, peserta didik memahami isi pokok ajaran kitab-kitab Allah dan mampu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kemudian selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Di sini ada 3 pertanyaan yang anak-anakku sekalian mampu menjawabnya. Ada berapa rukun iman yang wajib kita imani? 6. Salah satunya iman kepada kitab Allah. Ya, oke. Yang kedua, rukun iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga. Oke. Kemudian bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab Allah? Yaitu kita percaya apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab Allah yang ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu perlu kita diimani. Meskipun penjelasan dan makna di dalamnya itu berbeda, ya. Oke, kemudian sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri.
Yang di belakang cewek-cewek 3 orang. Belakang ke sini. Ya ke sini.
Oke, ada yang sudah? Oke, anak-anakku sudah? Di situ, anak-anakku, sudah ibu bagi kelompoknya. Kemudian, anak-anakku sudah mengerjakan. Sudah. Kemudian tugas kelompok itu, anak-anakku, ibu minta sebentar. Nah, untuk presentasi hasil dari kelompoknya.
Kita
dari oke, jadi sini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini oleh setiap muslim. Setiap muslim, kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, kemudian memberikan petunjuk bagi hidup umat manusia. Ya, kemudian ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab 1 Taurat, 2 Zabur, kemudian 3 Injil, dan keempat Al-Quran. Nah, setiap kitab memiliki tugas dan tujuan yang berbeda, namun semua berfungsi untuk membimbing umat manusia di dalam hidup sesuai dengan kehendak Allah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, iman kepada kitab-kitab Allah itu tidak hanya berarti kepercayaannya akan keberadaan kitab-kitab tersebut, tetapi juga menerima isi dan petunjuknya yang di dalamnya sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Oke, dari kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi, adakah dari anak-anakku sekalian yang ingin menyimpulkan dari hasil kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3? Ayo. Kesimpulan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk memberikan petunjuk kehidupan umat manusia. Terdapat 4 kitab utama yang wajib diyakini oleh umat Islam, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, terima kasih Indah. Kemudian Ibu akan membagikan RKPD atau tugas hariannya ya. Tugas untuk di rumah. Oke, sekarang anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, RKPD yang Ibu bagikan itu tugas untuk di rumah, dikerjakan untuk memenuhi tugas minggu depan ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita baca doa pulang dulu ya. Doa pulang dipimpin oleh ketua kelasnya. Gurunya silakan Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.